Halo semuanya, saya hari ini akan membahas beberapa teka-teki logika matematika. Perkenalkan, nama saya Vanessa Angelika Herianto dengan NIM 2208541029 dari kelas A, Prodi Matematika, mahasiswa Universitas Udayana, angkatan 2022. Hari ini saya akan membahas beberapa teka-teki logika matematika. Langsung ke soal pertama. Ada 3 orang laki-laki berinisial A, B, dan C. Salah satu dari mereka adalah seorang kesatria, seorang penjahat, dan seorang mata-mata. Seorang kesatria selalu berkata jujur, seorang penjahat selalu berkata bohong, dan mata-mata dapat berkata jujur ataupun berbohong. Si A berkata, si C adalah seorang penjahat. Si B berkata, si A adalah seorang kesatria. Dan si C berkata, aku adalah mata-mata. Pertanyaannya adalah, siapakah kesatria, penjahat, dan mata-mata yang sebenarnya? Untuk menjawab soal ini, kita akan mencari seorang kesatrianya terlebih dahulu. Kenapa? Karena si kesatria itu kan selalu berkata jujur, sehingga kita dapat mempercayai perkataannya nanti. Sehingga kita dapat menjadikannya patokan untuk mencari penjahat dan juga mata-matanya. Kita akan membahas kasus yang pertama. Kita asumsikan bahwa si B berkata benar, maka dia adalah seorang kesatria. Maaf. Jadi kita dapat mempercayai perkataannya. Kita lihat lagi perkataan si B. Dia bilang si A adalah seorang kesatria. Nah, di sini terjadi kontradiksi. Kita kan sudah mengasumsikan bahwa si B adalah seorang kesatria. Namun si B sendiri bilang bahwa si A adalah seorang kesatria. Maka di sini tidak cocok. Sehingga dapat kita simpulkan B tidak mungkin seorang kesatria. Kita lanjut ke kasus kedua. Di sini kita asumsikan si C yang berkata benar. Maka si C adalah seorang kesatria di sini. Kita dapat melihat perkataannya bahwa aku adalah mata-mata. Di sini lagi-lagi terjadi sebuah kontradiksi di mana kita menganggap si C adalah kesatria, padahal si C adalah seorang mata-mata kalau kata si C, sehingga kontradiksi tidak match. Sehingga kita dapat simpulkan kembali bahwa C tidak mungkin seorang kesatria. Karena kita udah tahu nih, C dan B kan nggak mungkin menjadi kesatria. Maka A adalah kesatrianya. Di situ udah dapat nih kesatrianya. Maka kita dapat mempercayai perkataan si kesatria, yaitu A. Kita lihat perkataannya bahwa si C adalah seorang penjahat. Berarti sekarang kita tahu A kesatria dan C-nya itu penjahat. Lagi satu itu B, maka B-nya adalah seorang mata-mata. Selesai deh, terbukti ketiga peran kesatria, penjahat, dan juga mata-matanya itu siapa. Soal selanjutnya adalah, Alex selalu berbohong pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pada hari-hari lain, Alex selalu jujur, sehingga Alex ini jujurnya pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Minggu. Di lain pihak, Franz selalu berbohong pada hari Minggu, Senin, dan Selasa, dan selalu jujur pada hari-hari lain. Maka, Franz itu jujurnya pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pada suatu hari, keduanya berkata, kemarin saya berbohong. Hari mereka mengucapkan perkataan tersebut adalah hari apa? Jadi kita mendapatkan informasi tentang Alex dan Franz ini selalu berbohong pada hari apa aja. Informasi ini dapat kita tulis kembali pada tabel, di mana yang hijau dan tulisannya J ini artinya simbol untuk jujur, sedangkan yang warna merah dan tulisannya B itu berarti seseorang berbohong. Di sini, Alex jujur pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Minggu. Alex bohongnya di Kamis, Jumat, Sabtu. Sedangkan si Franz bohongnya pada hari Senin, Selasa, Minggu, dan sisanya dia selalu jujur. Dari perkataan yang ada di soal, mereka berdua kan berkata bahwa kemarin saya berbohong. Dari perkataan itu kita sebenarnya belum tahu apakah yang ngomong itu sebenarnya jujur atau bohong. Jadi kita dapat membuat dua skenario ketika seseorang mengatakan kemarin saya berbohong. Yakni skenario pertama, seperti yang saya bilang tadi, bahwa mungkin orang itu jujur pada hari tersebut bahwa mereka berbohong kemarin. Kalau skenario kedua, mungkin orang itu berbohong pada hari tersebut, yang mana seharusnya kemarin itu mereka jujur. Kalau kita lihat dari pernyataannya. Sekarang kita tinjau satu-satu dari Alex dahulu. Dari skenario pertama, itu kan orang itu jujur pada hari tersebut bahwa mereka berbohong kemarin. Kita dapat lihat di tabelnya Alex, di hari itu jujur, tapi kemarinnya bohong. Jadi, di situ adalah hari Minggu. Hari tersebut adalah pada hari Minggu, karena mereka berbohong kemarin. Sedangkan di hari lain, Alex
tidak ada yang sesuai dengan kemungkinan di skenario yang pertama. Jadi, skenario 1 dapat terjadi pada hari Minggu. Lanjut ke skenario kedua, orang itu berbohong pada hari tersebut yang mana seharusnya kemarin mereka jujur. Berarti yang memenuhi adalah hari Kamis. Di hari tersebut bohong bahwa kemarin itu mereka jujur. Berarti skenario 2 Alex itu terjadi di hari Kamis. Begitu juga untuk Franz. Kita dapat tinjau perkataan yang di skenario 1 dulu. Kita lihat di tabelnya juga. Orang itu berbohong pada hari tersebut yang mana seharusnya kemarin mereka jujur. Di tabelnya Franz itu berarti adalah di hari Rabu, karena mereka jujur di hari tersebut bahwa mereka bohong kemarin. Lalu, untuk skenario yang kedua, orang itu berbohong pada hari tersebut, yang mana seharusnya kemarin mereka jujur. Jadi yang memenuhi adalah di hari Minggu, karena si Franz bohong di hari Minggu bahwa seharusnya kemarin itu mereka jujur. Jadi di sini udah dapat beberapa kemungkinan hari, dan dari kemungkinan yang sudah kita buat ini, ada hari yang sama, yaitu di hari Minggu. Kesimpulannya, akibat pembahasan yang kita lakukan barusan, pada hari yang sama, mereka mengucapkan kemarin saya berbohong adalah di hari Minggu. Pada Alex terjadi di skenario 1, dan pada Franz terjadi pada skenario kedua.